Acara plenary session ini akan dipandu oleh moderator kita, yang terhormat Profesor Dr. Yudi Her Octaviano, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Profesor Yudi Her Octaviano mendapatkan gelar dokter umum dan dokter spesialis jantung pembuluh darah dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Kemudian beliau mendapatkan gelar doktoral S3 dari Universitas Brawijaya Malang, Magister Manajemen dari Universitas Ciputra, dan profesor dalam bidang jantung dan pembuluh darah dari Universitas Airlangga. Beliau juga telah banyak sekali mengikuti berbagai fellowship dan pelatihan di berbagai kesempatan, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Jantung dan Pembuluh Darah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kepada moderator kami, persilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih Dr. Nadia, MC ya. Selamat pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yudi dari FK UNER, Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Jadi pagi hari ini saya mendapatkan tugas sebagai moderator pada acara plenary session ya, acara Medical Studium General 2022. Saya perlu tegaskan di sini bahwa ini karena ini acara plenary, jadi tidak ada diskusi pada sesi ini. Tadi sudah disebutkan bahwa pembicaranya dua, yaitu teman saya semua. Yang pertama adalah Dr. Doni Firman, SPCP, konsultan dari harapan kita yang akan menyampaikan suatu topik yang menurut saya sangat menarik sekali, yaitu current update of transcatheter valve intervention. Kemudian ada Dr. Dafsa sebagai pembicara kedua, dan akan mempresentasikan suatu topik yang tidak kalah menariknya, yaitu improving outcome of critically ill patient with cardiovascular disease, evolution of ICCU. Jadi masing-masing nanti ada 20 menit untuk menyampaikan, dan di akhir acara juga tidak ada diskusi. Silakan Dr. Doni untuk menyampaikan topiknya, 20 menit ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator senior saya, Prof. Yudi. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari yang berbahagia ini. Izinkan saya membawakan satu topik yang ditugas kepada saya, yaitu mengenai current update transcatheter valve intervention ya. Jadi ini suatu satu teknologi yang saya kira sudah berjalan ya sekian puluh tahun, tapi makin lama makin maju ya, dan alhamdulillah teknologi ini sudah diadop oleh negara kita. Jadi pertanyaan pertama, kenapa teknologi ini berkembang ya? Karena kita ketahui bahwa penyakit jantung katup selama ini adalah ujung-ujungnya dilakukan operasi oleh teman-teman sejawat dokter bedah. Dan kita ketahui bahwa pengalaman teman-teman dokter bedah juga sudah sangat luar biasa dan dengan hasil yang sangat baik. Permasalahannya adalah, maaf ya. Oke. Permasalahannya adalah memang cardiovascular intervention ini berkembang dengan luar biasa ya, dan bahkan sudah sampai ke arah percabangan. Jadi kalau ketahui bahwa kardiologi cabangnya banyak sekali, dan salah satunya adalah cardiovascular intervention. Dan cardiovascular intervention pun kemudian bercabang-cabang kecil juga, ya, dan bahkan beberapa sudah jadi lepas seperti interventional electrophysiology dan lain-lain. Salah satu cabang kecilnya lagi, jadi sub-subnya lagi, yaitu yang dikatakan interventional valve therapy. Nah, kenapa ini berkembang? Ini dikarenakan bahwa semakin lama usia harapan hidup masyarakat memang semakin tua ya. Kita lihat posisi Indonesia ada di sini ya. Jadi harapan hidup kita kalau lihat dari yang sebelah sini itu antara 70 sampai 75 tahun ya. Dengan GDP kita yang dikatakan semakin lama semakin membaik ya.
Bahkan kalau kita lihat Jepang dan Amerika ada di sini ya, Jepang malah sudah hampir 90 tahun harapan hidupnya. Dan kita tahu bahwa semakin tua orang, tentunya penyakit-penyakit degeneratif juga akan semakin banyak, ya, diantaranya adalah katup. Dan tentunya juga kita tahu bahwa semakin tua orang, risiko untuk menjalani operasi besar, seperti operasi jantung juga semakin besar. Sehingga timbullah pemikiran-pemikiran untuk dilakukan satu intervensi dalam hal ini tanpa pendekatan pisau, tanpa pendekatan bedah. Tapi apapun itu, ya, kita ketahui bahwa yang paling penting adalah suatu hal yang dinamakan heart team. Ya, jadi pada suatu tingkat di mana seorang pasien memerlukan suatu tindakan yang sangat advance, sangat mahal, ya, dan katakanlah tidak sesuai atau tidak sesuai, ya, tidak seperti yang di guideline. Nah, itu kita memerlukan suatu rapat besar, suatu meeting yang dinamakan heart team meeting, yang terdiri dari semua orang ada di sini. Ada kardiologi intervensi, ada teman-teman dari IP, ya, ada echo, ya, heart failure specialist dan lain-lain, dan semuanya berdiskusi berdasarkan data yang ada, merapatkan apakah yang tindakan yang terbaik untuk si pasien. Khususnya pendekatan transcatheter valve intervention ini semuanya harus melalui heart team meeting tadi. Nah, kita lihat yang pertama adalah aortic stenosis, ya, aortic stenosis. Nah, kita lihat di sini suatu keadaan, ya, yang saya kira sangat mudah ditemukan sekarang, terutama pada orang-orang yang sangat tua. Di sebelah kanan kita lihat ini adalah normal aortic valve, ya, ketika diastolik, sistolik dia membuka, ketika dia ini dia akan menutup, ya, ketika dia diastolik, ya. Pada keadaan tertentu, ya, terdapat perkapuran sehingga pada saat sistolik dia tidak bisa membuka secara sempurna. Nah, apa bahayanya dikatakan apabila seorang yang menderita stenosis aorta sudah mempunyai gejala, katakanlah angina, yaitu diramalkan kurang lebih, ya, secara statistik, ya, angka kematiannya adalah 5 tahun ke depan. Itu juga kalau dia sinkope atau dia heart failure. Malah kalau dia sudah datang dengan gejala jantung, dikatakan survival years-nya itu tinggal 2 tahun sejak dia didiagnosis. Nah, kepentingannya apa? Kita lihat di sini adalah kalau kita melakukan satu intervensi, dalam ini adalah aortic valve replace, ya, teman-teman sudah melakukan, itu survivalnya jauh-jauh lebih baik kalau kita tidak melakukan apa-apa. Ini tentu dipahami bahwa ini adalah tindakan yang mekanik, ya, dan diagnosisnya juga diagnosis mekanik. Tentu obatnya adalah mekanik. Dalam hal ini puluhan tahun kita sudah sepakat kita harus melakukan tindakan operasi, baik ganti katup maupun repair oleh teman-teman dari dokter bedah. Tapi yang permasalahan adalah tidak semuanya ternyata ideal. Seperti saya katakan pada slide sebelumnya, bahwa kira-kira sepertiga itu tidak ideal untuk dilakukan operasi. Dan hampir 70%-nya meninggal setelah 2 tahun. Ya. Dan juga kita tahu bahwa semakin tua dia, semakin banyak komorbid, dan juga tentunya pasien juga reluctant untuk menjalani operasi yang besar. Sehingga pada akhirnya orang berpikir untuk dilakukan tindakan yang dikatakan minimally invasive teknik, ya. Kalau perlu, ya, tidak usah dibius, kalau perlu tidak usah pakai pisau, ya. Dalam hal ini, inilah awal perkembangan daripada transcatheter valve intervention. Nah, ini tahun 2002 sudah dimulai di Prancis sebenarnya tindakan ini, penggantian katup tanpa membuka dinding dada, ya. Itu istilahnya adalah TAVI atau transcatheter aortic valve implantation, ya. Nah, ini adalah caranya saja, ya, kita lihat secara garis besar. Ini, ya, secara transfemoral, kita lihat sejauh di sini, ya. Kemudian akan masuk dari arteri femoralis, ya, kemudian dia akan sampai ke katup aorta dan katupnya akan dikembangkan. Nah, bagaimana katup yang sempit yang tadi? Katup yang sempit yang tadi itu dipepet di samping kiri, samping kanan kita lihat, dan digantikan oleh katup yang baru tersebut, ya. Dan ini biasanya dilakukan kurang lebih sekitar 1 atau 2 jam saja, ya, dan pasien biasanya bisa pulang 2 atau 3 hari kemudian, ya, tanpa adanya kebutuhan untuk ICU yang berlama-lama. Nah, kita lihat dari tahun 2002 banyak sekali trial, ya, saya tidak mungkin menceritakan satu persatu, ya, waktunya. Hanya kita lihat bahwa kita mulai dari feasibility dulu, kemudian pasien-pasien yang tidak bisa dioperasi, kemudian akan semakin menurun pada pasien yang risiko tinggi, risiko sedang, bahkan sekarang
mulai tahun 2011 terutama ya 2014 maaf, kita lihat bahwa trialnya sudah mulai ke arah low risk patient. Ya, walaupun ini masih kita tunggu data jangka panjangnya. Apa artinya? Artinya adalah ya mungkin pada beberapa tahun ke depan pasien sudah bisa memilih apakah dia akan memilih dengan cara operasi atau tanpa operasi kalau memang studi ini baik nanti hasilnya. Yang atas kita lihat adalah perbaikan-perbaikan dari device itu sendiri, ya. Dan kita lihat bahwa semakin lama device yang ada itu semakin kecil. Kalau dulu membutuhkan sayatan yang besar di paha, pangkal paha, sekarang kecil saja, ya 14 frames, ya 14 frame. Jadi kurang lebih ya 4 atau 5 mm itu sudah cukup untuk memasukkan alat ini ke dalam pembuluh darah dan kemudian dikembangkan di jantung. Ya, ini adalah contoh-contoh alat saja. Ya, ada yang disable, expandable, ini self expandable. Saya kira ini sangat teknis, saya tidak mungkin menerangkan. Tapi intinya adalah bahwa diketahui bahwa pendekatan ini ternyata memang pertama menurunkan kejadian stroke dibandingkan dengan tindakan bedah, kemudian juga mortalitasnya juga dikatakan lebih sedikit, ya. Kemungkinan terjadinya aritmia dalam hal ini atrial fibrilasi juga kurang, dan pasien karena tidak ada pendekatan bedah ya tentunya recovery-nya akan lebih cepat, ya. Keesokan harinya diharapkan pasien sudah berjalan dan hemodinamiknya juga akan lebih baik, ya. Dan yang paling penting tentunya tidak ada bekas di dinding dadanya. Nah, sekarang orang bersepakat kapan kita memilih tindakan ini, kapan kita memilih tindakan bedah. Nah, kalau dia memang tidak betul-betul tidak bisa dibedah, wajar kalau kita memilih yang hijau ini, ya, TAVI tadi. Ya, kalau dia high risk, ya, itu definisinya ada, kita lihat sebelah tengah sini, ya, itu tindakan TAVI masih menjadi yang diutamakan, sedangkan bedah kita bisa memikirkan. Kalau intermediate itu kurang lebih sama. Kalau low risk, nah sampai saat ini kalau pasien masih muda, belum, tindakan bedah lah yang kita anjurkan kepada si pasien. Ya, tindakan TAVI belum dianjurkan, kecuali kalau kita menunggu hasil trial yang pada low risk yang tadi. Nah, ini tindakannya saja ya, bisa dari femoral tadi ya, bisa dari transapical, tentunya ini dengan bantuan teman-teman bedah ya, bisa dari transaortik atau transaxillary. Tapi sebagian besar diusahakan dari transfemoral. Ini yang tadi ya, ada 2 merek, saya tidak bisa menyebut merek ya, walaupun di slide saya ada, tapi intinya kurang lebih sama. Intinya adalah menggantikan katup tanpa pendekatan bedah. Ya, ini kurang lebih ya tindakan kita yang pertama, kurang lebih 6 tahun lebih yang lalu ya, kita pertama kali melakukan ini di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, dan sekarang alatnya sudah semakin kecil, semakin baik, dan mudah-mudahan hasilnya juga semakin baik ya. Dan bahkan kita sudah mengerjakan pada pasien-pasien yang dengan sebelumnya dikatakan kontraindikasi. Ini adalah satu contoh pasien yang telah menjalani operasi katup sebelumnya, ganti katup sebelumnya di luar negeri, dan kemudian katupnya gagal ya. Tentunya untuk menjalani operasi kedua itu berisiko, sehingga kita bersepakat melakukan tindakan ini pada pasien tersebut ya. Jadi tanpa operasi kita dempetkan katup yang baru ke katup yang lama ya, dan kita lihat ini hasilnya sudah terpasang dengan baik ya. Dan echo beberapa hari kemudian juga menunjukkan bahwa katup ini sudah terpasang tanpa adanya hemodinamik yang kompromis, artinya bukaan katupnya baik dan juga tidak terdapat regurgitasi. Ya, kemudian juga katup bikuspid ya, bikuspid artinya kalau katup aorta biasanya ada 3 leafletnya ya, kalau 2 bagaimana? Dulu dianggap kontraindikasi. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi ini juga sudah kita bisa pasang. Ini kasus kami beberapa, saya kira setahun yang lalu ya, dan kita lihat sebelah tengah itu ekonya menunjukkan katupnya yang bulat ini terbuka dengan baik, ini 3 dimensinya juga terbuka dengan baik, jadi acceptable result ya. Nah, kemudian kita masuk ke katup berikutnya, yaitu mitral ya. Jadi katup mitral yang membatasi antara atrium kiri dengan ventricle kiri ya. Jadi ada 2 kemungkinan, mitralnya bocor ya, atau mitral regurgitasi, atau mitralnya sempit atau mitral stenosis. Nah, kita lihat di sini yang kiri adalah normal ya, sebelah kanan kalau adanya mitral regurgitasi. Pada saat sistolik darah akan bercampur atau kembali ke atrium kiri. Ya, ada 2 masalah dari mitral regurgitasi atau kausanya. Yang pertama, kalau katupnya sendiri yang rusak, namanya primary mitral regurgitation. Yang kedua, sebenarnya katupnya nggak rusak. Yang terjadi adalah ventrikelnya yang besar. Biasanya pada orang-orang yang dengan kardiomiopati, orang yang hipertensi lanjut, atau orang dengan infarkt, ya,
dan itu yang mengakibatkan ventrikel kiri besar sehingga pembukaan atau penutupan katup mitral karena anulusnya jadi melebar akan terjadi mitral regurgitasi tadi ya. Jadi ini suatu hal yang sama-sama namanya mitral regurgitasi, tetapi kausanya ada dua tadi yang saya sebutkan. Ya, kalau kita biarkan saja bagaimana? Nah, ternyata kalau kita biarkan saja mitral regurgitasi, yang menjadi permasalahan adalah lama-lama ventrikelnya tentunya akan menjadi LVH, menjadi besar, kemudian lama-lama ventrikel akan capek ya, kemudian akan terjadi penurunan ventrikel kiri dan akhirnya pasien mendapat gagal jantung. Sekali pasien sudah didiagnosa sebagai gagal jantung yang berat, itu dikatakan 1 year mortality-nya ya lebih daripada 50%. Tentunya hal ini juga harus kita atasi. Ada banyak cara ya, sekali lagi bahwa sebenarnya pendekatan bedahlah yang ditujukan. Tapi bahwa memang ada beberapa komorbid, orang yang sangat tua ya, sehingga tidaklah ideal untuk dilakukan operasi. Jadi banyak teman-teman dari luar negeri yang sudah mencoba melakukan berbagai cara ya, baik dalam merepair anulusnya ya, secara transkateter ya tanpa operasi, ataupun dengan cara memasukkan suatu alat juga tanpa operasi ya. Tapi yang banyak diadopt saat ini adalah apa yang dinamakan mitral clip ya, Jadi ininya tuh edge to edge ya, mitral valve repair itu ininya. Intinya adalah ini adalah katup tadi ya, katup itu ada 2 lipat dan alat ini akan menjepit katup ini sehingga pada saat dia sistolik ini tidak akan bocor, banyak lah minimal kita mengurangi kebocoran. Darah bagaimana? Darah tetap bisa masuk dari sini dan dari sini ya, jadi tidak akan mengganggu hemodinamik, sedangkan volume yang akan ke atrium kiri kita akan kurangi dengan pendekatan tersebut ya. Nah, kita lihat di sini dari 100% orang yang mengalami mitral regurgitasi berat, ternyata hanya 2% yang menjalani tindakan tersebut, sedangkan sebagian besar itu dikatakan high risk dan sebagian lagi sayangnya tidak dikirim ke dokter bedah ya, karena mungkin dokter jantung masih berpikir untuk melakukan pengobatan dulu atau memang pasiennya yang reluctant. Ini adalah alatnya ya. Memang kalau kita lihat agak sedikit menyeramkan ya, panjang besar seperti ini ya. Tapi intinya ini adalah alat yang kita masukkan ke dalam vena si pasien ya. Kita lihat yang paling ujung itu adalah device-nya yang alat penjepitnya ya. Kita lihat seperti ini, dia bisa terbuka dan kemudian kita akan tutup di tempat mitral tersebut ya. Jadi caranya adalah dari vena kanan, vena femoralis, kita akan tembus septalnya dan kemudian kita akan jepit. Kurang lebih demikian ya. Jadi kita akan setir dari luar sehingga kebocoran ini akan tidak ada ketika pasien ketika sistolik, kurang lebih demikian. Ya, ini adalah satu contoh yang kita kerjakan. Klip itu sendiri bisa 1, 2, bahkan 3 saat kita mengerjakan, dan selalu kita dipantau oleh yang dinamakan echo transesofageal ya. Jadi alat USG jantung yang dimasukkan lewat mulut oleh teman-teman subspesialis ekokardiografi. Ya, ini adalah trialnya yang menunjukkan bahwa dibandingkan dengan tidak lakukan apa-apa di jauh lebih baik, dan semakin lama itu prosedur time-nya semakin cepat. Ya, ini adalah yang kita kerjakan lebih dulu dari TAVI, malah kita 7 tahun yang lalu ya, 7 tahun lebih yang lalu kita pertama kali melakukan praktik rumah sakit jantung harapan kita. Nah, kemudian yang penyakit yang lain, katup adalah mitral stenosis. Saya kira ini yang sangat-sangat lama, dan kita ketahui di negara berkembang seperti Indonesia juga ini menjadi masalah ya, karena penyakit jantung rematik yang dialami si pasien sangat sempit sehingga darah juga tidak bisa meluncur dari atrium kiri ke ventrikel kiri ketika diastolik ya. Jadi prosedurnya kurang lebih sama ya. Jadi kita tembus dulu dari vena femoralis naik ke atrium kanan, terus ke atrium kiri, dan kita lihat inilah balonnya ya. Ini balonnya, dan sebelah kanan kita lihat dia akan menjepit si mitral tadi, katup mitral, dan kita akan kembangkan. Inilah balon setelah mengembang sehingga katupnya akan lebih menjarak gitu, sehingga akan lebih luas, lebih lebar katupnya ya. Nah, jadi teman-teman lihat bahwa kemudian alat yang kita keluarkan, dan dari echo kita bisa melihat dari echo dan dari hemodynamic monitoring ya. Kita lihat di sini inilah kurva pada saat diastolik, kita lihat di kanan atrium kiri ya, di kanan ventrikel kiri, yang kemudian akan mepet di sini. Artinya apa? Artinya adalah gradiennya, perbedaan tekanan atrium kiri dan ventrikel kiri akan semakin kecil, semakin tipis ya. Akibatnya adalah tekanan yang ada di atrium kiri akan semakin turun, sehingga keluhan orang pun akan semakin minimal atau bahkan tidak ada ya. Bagaimana katup yang lain? Saya kira saya cepat saja di sini ya. Sekarang orang sudah muncul dengan
penggantian katup. Kalau tadi di repair saja, dijepit, kalau sekarang malah sudah ke arah penggantian katup, mirip seperti penggantian katup aorta tadi. Tapi ini masih belum banyak dikomersialkan, kita masih banyak trial di Indonesia, kita belum mulai. Kemudian kita di sini kalau katup pulmonal bagaimana, di harapan kita sudah beberapa kali kita juga melakukan penggantian katup pulmonal, terutama pada pasien-pasien dengan congenital heart disease. Ya, begitu juga dengan katup tricuspid, ya, ini juga masih dalam penelitian, tapi mudah-mudahan setahun 2 tahun ke depan kita di Indonesia sudah bisa mengadop implantasi katup atau penggantian katup yang lain, ya, dengan cara yang lebih baik, ya. Baik, kita sampai ke slide saya yang terakhir. Kita ketahui bahwa tindakan ini atau percutaneous valve implantation ini pada saat ini masih pada high risk patient atau moderate risk patient, ya, dan telah terbukti bahwa dia aman, visible, ya, dan efektif, ya, dan juga long term outcome-nya dan ternyata sudah sangat-sangat baik. Dan tidak lupa bahwa ini merupakan kolaborasi, ya, dari semua, bukan hanya kardiologi intervensi, tapi juga teman-teman dari heart failure specialist, teman-teman dari dokter bedah, dan teman-teman dari imaging. Jadi intinya adalah multidisciplinary heart team, sangat penting pada tindakan ini. Jadi saya kira ini slide saya yang terakhir, Dr. Yudi, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dari sejawat sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.